Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Wulan Rahmadani dengan NIM 12111420382. Saya dari Prodi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan judul materi Konsep Landasan Pendidikan IPS yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Pengertian landasan pendidikan IPS. Landasan pendidikan IPS merupakan mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu. Memiliki landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu atau aspek ontologis. Bagaimana cara, proses, atau metode membangun dan mengembangkan pendidikan IPS hingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid, dan terpercaya atau aspek epistemologis. Apa tujuan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari pendidikan IPS ini atau aspek aksiologis. Yang kedua, landasan ideologis. Landasan ideologis dimaksudkan sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara desain pendidikan IPS dengan pendidikan disiplin ilmu dan dasolen pendidikan IPS. Dan yang kedua, bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik, dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan pendidikan IPS. Menurut O'Neill, ideologi sebagai landasan ini telah dan akan memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap pendidikan IPS yang tidak cukup diatasi dengan filsafat yang bersifat umum. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori atau prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap peranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. Yang keempat, landasan antropologis. Landasan antropologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu, sehingga relevan dengan pola, sistem, dan struktur kebudayaan, bahkan pola sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar sosial kultural masyarakat terhadap struktur pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif. Yang kelima, landasan kemanusiaan. Landasan kemanusiaan memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Yang kelima, landasan kemanusiaan. Landasan kemanusiaan memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Keenam, landasan politis. Landasan politis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari pendidikan IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi. Yang terakhir, landasan psikologis. Adapun landasan psikologis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal, berdasarkan entitas-entitas psikologisnya.
Hal ini sejalan dengan hakikat dari struktur yang dapat dipelajari, dialami, didiversifikasi, diklasifikasi oleh anggota komunitas pendidikan IPS berdasarkan kapasitas psikologis dan pengalamannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.